Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza manittaqa, haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zalika syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Yang kami hormati Pak Yayan ya, dari Kecamatan Talisayan bidang sosial. Yang kami hormati pengurus Masjid Bumaring ini. Masjid apa namanya Pak? Ta'aruf? Al-A'raf, Masya Allah, tempat yang tinggi ya, Al-A'raf. Yang kami hormati jamaah Masjid Al-A'raf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta berbagai nikmat yang lainnya, terutama nikmat kesehatan yang saat ini sangat mahal sekali. Nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jikalau engkau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, la tusuha, niscaya engkau tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Karena begitu berharganya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi pada pagi hari ini kita masih menyempatkan diri berdiri di belakang imam. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Apalagi ya tadi pagi datang ke masjidnya pas di waktu fajar, kemudian melaksanakan sholat sunnah fajar 2 rakaat, Masya Allah. Itu adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau yang lain-lain itu kecil, sekalipun mereka mempunyai isi di dunia ini, dalam artian mereka banyak hartanya segala macam, tetapi tidak bisa melaksanakan sholat sunnah sebelum fajar, maka mereka termasuk orang-orang yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah fajar ya, 2 rakaat sebelum subuh, itu termasuk orang-orang yang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu berbahagialah kita semuanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang banyak. Maka dari itu kita ingat-ingat lagi pelajaran ketika kita masih kecil-kecil dulu ya,
ayat yang sudah kita hafal, mungkin hafalannya sudah ngelotok kering Pak ya ayat ini ya. Ayat apa? Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Ya, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Maka untuk mensyukurinya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, fasalli li rabbika wanhar. Ya. Maka untuk mensyukuri nikmat yang banyak tersebut, fasalli, salatlah engkau. Salat, dijaga salatnya. Apalagi kemarin kita Pak sudah ada acara Isra Mi'raj di sini kan Pak kemarin. Masya Allah ya. Kita sudah baru saja berlalu dari bulan Rajab, di mana bulan tersebut mempunyai makna yang sangat luar biasa, ya. Yang 4 bulan yang sangat dihormati di dalam Islam, yaitu bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini disebutkan dalam Quran surah At-Taubah, ya, ayat 36. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini, ya, menciptakan alam ini, dan Allah juga ciptakan, menyebutkan dalam Al-Quran tersebut bilangan telah menciptakan bilangan bulan dalam 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ya. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, 4 bulan yang haram itu apa? Yang 3 itu senantiasa beriringan. Apa yang beriringan itu? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu yang beriringan. Nah, kalau yang terpisah sendiri, ya, yaitu bulan Rajab. Jadi 4 bulan yang haram itu di dalam Al-Quran tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zolimi dirimu di dalam 4 bulan tersebut, bulan haram tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menzalimi diri sendiri? Kenapa tidak menzalimi orang lain? Ya Pak ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Di sini ayatnya perintahnya fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau menzalimi dirimu sendiri. Ya. Kenapa? Karena ketika orang sudah tidak menzalimi dirinya sendiri, dia mustahil akan menzalimi orang lain. Maka di sini ditekankan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan engkau zalimi dirimu di dalam bulan yang 4 ini. Kenapa? Allah dilarang untuk menzalimi diri kita sendiri pada bulan-bulan tersebut, bulan-bulan haram tersebut, karena dosanya berlipat-lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran dosanya itu berlipat-lipat, Pak. Yang tadinya bisa jadi kalau ketika kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, dosanya 1. Pas di bulan haram ini, di bulan 4 ini, yang 4 ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dosanya itu berlipat-lipat ganda. Mungkin 10, mungkin 100, mungkin 1000, mungkin 1.000.000, mungkin bahkan lebih banyak lagi. Maka dari itu, ya, karena kita sudah lewat dari bulan Rajab, kita juga harus menjaga spirit bulan Rajab tersebut sampai kapanpun. Kita harus jaga, Pak. Harus jaga spirit bulan Rajab ini, jangan sampai spirit bulan Rajab ini berlalu dari kita, ya. Kemudian spirit bulan Rajab apalagi, Pak? Spirit bulan Rajab itu ya seperti yang sudah diperingati kemarin, Pak, ya. Kita kan kebanyakan masyarakat Indonesia ini hanya senang dengan peringatan-peringatannya, betul, Pak? Senang dengan peringatan-peringatannya. Kalau ada bulan Rajab, kita memperingati Isra dan Mi'raj, ya. Senang kita kumpul-kumpul. Tetapi setelah itu apa yang kita dapatkan dari keluar dari bulan Rajab tersebut, dari peringatan Isra Mi'raj tersebut? Apakah masjid semakin penuh, Pak? Padahal kita ngebahasnya apa, Pak?
yang paling utama itu? Sholat. Apakah setelah peringatan Isra Mi'raj tersebut kita memenuhi ruang-ruang kosong di masjid ini? Sampai sekarang gimana Pak? Sudah berapa lama kita berlalu dari bulan Rajab tanggal 27 Rajab kemarin? Sekarang sudah tanggal berapa di bulan Sya'ban? Apakah masjid penuh? Apa yang kita dapatkan dari hikmah bulan Rajab tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan mendasar kepada kita. Sedangkan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sedangkan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti salatnya. Idza saluhat, ketika salatnya benar, saluha sairu amalihi, maka benar semua seluruh amalnya. Wa idza fasadat, ketika salatnya rusak, fasada sairu amalihi, maka salatnya semua amal-amalnya itu yang lain itu ikut rusak juga. Nah, bagaimana dengan salat kita? Dan kriteria-kriteria orang-orang yang melakukan salat itu sangat banyak sekali. Dan bagaimana dengan kita? Apakah salat kita baik, betul, benar? Wallahu a'lam. Karena pada tataran ini kita sebagai orang yang memang betul-betul awam, Pak ya, hanya mengikuti saja. Ya kan, mutabi saja kita ini, muqallid saja, mengikuti saja apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Makanya karena kita ikut-ikutan aja tanpa mendalami ilmunya, hanya sebagian dari kita yang mendalami ilmunya, maka kebanyakan kita kalau dikasih masukan sama yang lain-lain yang memang orang yang mempunyai ilmu agak tersinggung. Betul Pak? Karena kita tahunya apa yang disampaikan oleh orang tua kita saja tanpa kita mendalami lebih jauh. Padahal Masya Allah di Tali Sayan ini banyak sekali orang-orang yang berilmu sebenarnya Pak. Ada teman saya di arah Kelokpon itu Pak, adik kelas saya tuh, Ustadz Rusli. Itu sebenarnya ilmunya luar biasa Pak. Tinggal sering-sering aja diundang sini tuh ngisi kajian-kajian subuh. Pilihkan saja kitabnya. Saya maunya kitab Bidayatul Mujtahid, atau saya maunya kajian kitab Bulughul Maram. Silakan Pak, diundang Ustadz Ruslinya ke sini. Dan masih banyak asatidz yang lainnya di sini memang mempunyai kafaah syariah yang sangat luar biasa banyaknya. Apalagi di sini juga ada beberapa pondok-pondok pesantren, sekalipun belum banyak ya pondok-pondok pesantren. Semoga saja dengan bermunculannya generasi-generasi baru ini akan akan mendatangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memang betul-betul berkualitas. Insya Allah nanti Ustadz Rusli akan membangun pondok pesantren Pak di arah Kelokpon tersebut. Nah, harus kita support Pak. Kita support supaya di sini memang mempunyai lembaga pendidikan yang berkualitas. Ya, karena beliau memang selesai di gontornya Pak ya. Masya Allah ya. Itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ilmu beliau tersebut. Sekalipun kelihatannya beliau tuh orangnya seperti apa gitu, tetapi ilmunya Masya Allah ya. Maka dari itu Bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, spirit bulan Rajab ini jangan sampai kita tinggalkan begitu saja, tetapi kita harus menjaga spirit bulan Rajab. Ketika kita sudah tahu bahwa sholat itu kewajibannya, ya bagaimana Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya keringanan-keringanan ketika mi'rajnya ke Sidratul Muntaha, ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha tersebut, ya untuk menerima perintah sholat tersebut dari 50 waktu sampai di press sampai 5 waktu, itu adalah kesyukuran yang sangat luar biasa. Sudah dikurangin 5 waktu, masih banyak di antara kita yang belum istiqomah melaksanakannya. Sekalipun ada yang melaksanakannya cuman belum istiqomah gitu kan.
Apalagi yang mau datang ke masjid bersusah-susah di pagi hari tersebut. Maka bersyukurlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah datang bersusah payah di pagi hari ini ya, datang untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan rata-rata orang yang senantiasa melaksanakan sholat subuh berjamaah tersebut orang-orangnya sehat-sehat ya, dan orang-orangnya baik. Maka dari itu kalau kita ingin memilih mantu ya, kalau kata ustadz-ustadz saya itu, silakan lihat di sab-sab sholat subuh kita. Kalau kita mau milih mantu Pak, ada nggak ada anak muda kira-kira yang rutin sholat subuhnya? Nah itulah yang dipilih jadi mantu. Masya Allah. Kita pilihkan untuk anak-anak kita yang senantiasa menjaga sholat subuhnya di belakang imam pada pagi hari tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita sudah masuk ke bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban, di mana bulan ini kalau orang Jawa disebut apa Pak? Ruah. Nah kalau orang Jawa pasti dia tahu. Nek wong Jawi nyebutnya ini ruahan gitu ya. Bulan Sya'ban. Nah bulan Sya'ban ini berada di antara Rajab dan Ramadan. Istilahnya gini Pak, kalau bulan Rajab itu kita menanam ya, menanam segala bentuk amal soleh. Kemudian bulan Sya'ban ini kita merawat amal soleh tersebut. Dan bulan Ramadan apa Pak? Kita memanen pahala dari apa yang telah kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya. Dan bulan Sya'ban ini ya, itu biasanya banyak yang dilupakan oleh manusia. Seperti hadis yang saya bacakan tadi ya, hadis dari Usama bin Zaid. Dia berkata, dia bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku tidak melihat engkau ya sering berpuasa dalam satu bulan kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah SAW itu lebih sering terlihat berpuasa ya di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan Ramadan udah pasti Pak ya, udah pasti memang puasa, kewajiban puasa datang kepada kita. Tetapi di bulan-bulan lainnya para sahabat itu melihat Rasulullah SAW itu melihat lebih sering berpuasa daripada tidak berpuasanya. Maka dari itu beliau menjawab, zalika syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan di mana banyak orang yang melalaikan bulan tersebut ya, baina Rajab wa Ramadan, dan bulan tersebut berada di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal, dan di bulan itu wa huwa syahrun, dan di bulan itu ya, di mana turfa'u fihi al-a'mal, diangkatnya amal-amal seseorang di bulan Sya'ban tersebut ila rabbil alamin, kepada Tuhannya pada bulan ini ya. Fa uhibbu, maka aku ingin, aku suka ya, ayurfa amali, diangkatnya amalku tersebut, distorkannya amalku tersebut ya, wa ana shaim, ketika saya sedang berpuasa. Beda memang ya, ketika kita sedang melakukan hal-hal yang biasa aja dengan hal-hal yang memang mempunyai asar sunnah dari Rasulullah SAW memang beda. Apalagi ketika kita di bulan Sya'ban ini melaksanakan puasa. Jadi puasa tersebut jangan dikhususkan nisfu Sya'bannya saja, pertengahan bulan Sya'bannya saja, tetapi kita harus lebih banyak melaksanakan ibadah-ibadah puasa. Kenapa? Karena pada bulan Sya'ban ini kita istilahnya warming up.
persiapan, pemanasan menuju bulan Ramadan, ya, menuju bulan Ramadan. Karena ini adalah bulan persiapan kita menuju bulan Ramadan. Kalaulah orang-orang dahulu gitu ya, mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan fisiknya pada bulan Ramadan, untuk menghadapi bulan Ramadan. Kenapa mempersiapkan fisiknya? Emangnya olahraga? Enggak. Kenapa kita mempersiapkan fisik di dalam bulan Sya'ban ini menuju bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan itu memang ibadah fisik, ya. Kita berpuasa itu ibadah fisik. Jarang orang-orang yang kalau nggak terbiasa itu kuat untuk melaksanakan ibadah saum tersebut di bulan Ramadan. Kalau fisiknya nggak kuat, banyak ya Pak ya, yang sterek-sterek badannya, bahkan dibilang orang kuat lah. Tetapi pas di bulan Ramadan apa? Nggak kuat loh berpuasa. Banyak kita lihat, ya. Tetapi kita lihat juga banyak orang-orang yang kita kelihatannya lemah, tapi kuat ya dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Nah makanya kita harus mempersiapkan fisik. Seperti juga ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah fisik, ya, ibadah fisik. Karena memang sangat luar biasa ibadah haji itu, ya. Kalau yang sudah pernah merasakan haji ya, pasti dia paham benar bahwa ibadah haji itu memang bukan sekedar ibadah biasa, tapi memang betul-betul ibadah fisik. Dan ibadah haji tersebut, kalau kita lihat Pak, ya alhamdulillah saya sudah pernah merasakannya Pak ya. Jadi dari mulai tanggal 8 Zulhijjah tersebut sampai tanggal 9, 10, 11, 12, 13, ya Allah, itu memang betul-betul mempunyai, harus kita siapkan fisik-fisik yang prima banget. Karena disitulah puncak-puncaknya ibadah haji. Makanya jamaah haji sebelum berangkat haji tersebut, ahlan wa sahlan Ustaz Rusli, ahlan wa marhaban bikum. Ya, kita ketika bulan mempersiapkan berangkat haji itu, setiap hari kudu dianjurkan untuk berjalan, ya, berjalan beberapa kilo lah semampu kita. Karena memang ibadahnya memang betul-betul ibadah fisik dan gak mudah. Terutama ketika seseorang tersebut berada setelah melaksanakan wukuf di Arafah dan ingin mabit ke Musdalifah, ya, dan ingin berangkat ke Mina. Itu Masya Allah. Apalagi ketika di Mina Pak. Di Mina itu ya, karena kemahnya orang Indonesia itu jaraknya sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo dari Jamarat ya. Kita tuh biasanya kemahnya tempo hari jamaah haji Berau tuh di dekat pintu terowongan Mina tersebut. Jaraknya berapa? 2,5 kilo. Kita ke sana bukan pakai kendaraan, enggak, jalan kaki. Jalan kaki. Itu bolak-balik. Satu hari itu sekali bolak-balik 5 kilo. Jadi kalau 3 hari 15 kilo jalan. Dalam keadaan yang pengap dan panas. Insyaallah. Nah makanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan tersebut, kita harus mempersiapkan diri untuk persiapan fisiknya. Dan orang-orang dahulu juga sebelum masuk bulan Ramadan mereka mempersiapkan apanya Pak? Mempersiapkan fulus. Ya, fulus mereka persiapkan itu. Ada juga yang menyebut uncuy. Ya, uncuy. Kenapa? Apakah harus sebelum bulan puasa itu harus belanja dulu untuk persiapan puasa, ya, banyak-banyak belanja bahan makanan gitu ya, ataukah untuk belanja ini pakaian yang bagus-bagus gitu untuk persiapan Lebaran? Ternyata tidak, karena kalau kita lihat ya orang-orang yang berangkat umroh ya, kalau yang sudah pernah merasakan umroh Ramadan gitu ya, umroh Ramadan, kemudian beliau itikaf di sana, kemudian langsung melaksanakan ibadah Idul Fitri di sana. Idul Fitri di sana itu biasa-biasa aja Pak, nggak seperti di Indonesia. Karena hari raya yang sangat luar biasa yang mereka berbahagia, berbangga itu ketika hari raya Idul Adha kalau di sana itu Pak.
Kalau hari raya Idul Adha memang masya Allah tabarakallah, tumpah ruah. Tapi kalau hari raya Idul Fitri tidak. Jadi untuk apa duit yang dipersiapkan ini? Ternyata mereka mempersiapkannya untuk bersedekah. Nah ini Pak ya, untuk bersedekah. Banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan, bukan banyak-banyak beli makanan. Jadi ini ada program umroh nih. Ada program umroh yang harganya kira-kira nggak masuk akal gitu ya, sampai kaget orang-orang. Betul nggak harganya segini nih? Betul nggak harganya segini? Betul. Kenapa? Karena makannya ditiadakan, kemudian hotelnya cuman disewakan 2 kamar saja. Yang satu untuk ikhwan, untuk bapak-bapak, yang satu untuk akhwat, untuk perempuannya. Kenapa? Untuk nyimpen barang aja sama mandi. Jadi kos hotelnya ditiadakan. Jadi hanya beberapa persen saja diambil untuk kos hotelnya. Dan di situ mereka kenapa tidak diadakan makan di situ? Nggak pakai bayar duit makan. Kenapa? Karena memang ketika bulan Ramadan di tanah suci itu Pak, masya Allah tabarakallah, yang namanya makanan-makanan ini Pak, orang berebut Pak. Jamaah-jamaah itu ditarikin semuanya agar mencicipi hidangan yang mereka sediakan. Yang datang itu bukan mobil-mobil kecil Pak, kontainer yang panjang-panjang, yang 2 kali panjangnya daripada kontainer sini. Orang bawa makanan itu di sana. Dan orang sana itu masya Allah, memang betul-betul jiwa sosial itu memang tinggi sekali. Makanya kalau kita berangkat umroh gitu ya, tiap hari Kamis dan Senin itu mereka berlomba-lomba untuk menyediakan buka puasa untuk para jamaah yang berpuasa di bulan pada saat umroh tersebut. Masya Allah. Jadi persiapan harta itu untuk mempersiapkan banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak berinfak di jalan Allah. Karena memang pahalanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat Ramadan tersebut. Maka dari itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita kudu mempersiapkan ini Ramadan tersebut, harta kita untuk apa? Untuk banyak-banyak kita bersedekah. Di sini belum pernah kebagian Mbak ya, roadshow, kayaknya sudah pernah ya, roadshow Syekh dari Palestina ya. Belum Syekh ya? Sudah di sini, di masjid ya. Di sini. Kalau sana sudah ya, sudah. Karena memang saya pernah membawa, dan saya beberapa kali membawa Syekh ke sini tuh kayaknya belum pernah memang di sini. Iya. Sudah tuh kita membawa saya ke sini, sayanya pada nggak ada yang mau karena terlalu jauh. Masih belum ini fisiknya. Tetapi pernah saya bawa temporis, saya dari ini ya. Saya dari Palestina tuh saya temani ke sini tuh sampai bahkan ke Teluk Sumbang, Mbak. Sampai ke Teluk Sumbang dia senang banget, bahkan nggak mau pulang lagi ke negerinya. Ya masya Allah. Itu mempersiapkan dana untuk fulus untuk menghadapi Ramadan. Kemudian apalagi yang kita persiapkan menjelang Ramadan tersebut ya. Yang kita persiapkan menjelang Ramadan tersebut adalah ilmu tentang Ramadan. Karena Ramadan ini sekalipun setiap tahun kita lakukan Pak ya, kita amalkan, tetapi kadang-kadang kita lupa gitu ya. Makanya Ustadz Rusli kalau bisa di sini diadakan kajian setiap pekannya tentang fikih Ramadan. Kalau bisa Ustadz Rusli yang ngisi gitu kan ya, kajian fikih tentang fikih Ramadan gitu ya. Jadi kita mempersiapkan Ramadan itu memang betul-betul siap Pak. Siap kita. Jadi Ramadan kita itu lebih berarti daripada Ramadan sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kita cuman dia sekedar berpuasa gitu aja, tetapi Ramadan tahun depan ini kita harus persiapkan betul-betul untuk pahala puasa Ramadan itu memang betul-betul kita raih sebanyak-banyaknya. Dalam artian panennya di Ramadan itu kita harus betul-betul panennya tersebut kita ambil semuanya yang ada manfaat-manfaat di dalam Ramadan. Apalagi Syahrul Ramadan alladzi undila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada lagi bulan Ramadan itu Syahrul Qur'an. Nah ini harus dipersiapkan juga. Yang tadinya biasanya baca Qur'annya sedikit saja, atau memang jarang membaca Al-Qur'an atau tidak pernah membaca Al-Qur'an, setelah mendengar kajian dari asatis di sini,
pas Ramadan betul-betul berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ya, menghatamkan Al-Quran. Kenapa? Syahrul Ramadan unzila fil Quran. Nuzulul Quran itu adanya di bulan Ramadan. Makanya almarhum Ustadz Muharram, bupati kita, itu terakhir dia sebelum dia meninggal itu Pak, saya ingat betul tuh Pak, satu hari beliau itu menghatamkan 10 juz. Satu hari. Padahal sibuknya beliau tuh jadi bupati itu Masya Allah. Tetapi satu hari beliau qadarullah bisa menghatamkan 10 juz satu hari. Dalam keadaan sibuk sebagai seorang bupati, ya, yang memang terus dikejar dengan target-target, tetapi dia mampu menghatamkan 10 juz. Jadi 3 hari selesai. 3 hari selesai. Jadi 1 bulan itu beliau menghatamkan 10 kali khatam Al-Quran, Masya Allah. Kita pernah Pak khatam ini Pak atau 9 kali enggak ya? Atau 8 kali atau 7 kali atau 1 kali aja. Nah, itu harus disiapkan Pak, ilmu-ilmu yang berkaitan Ramadan dan ilmu-ilmu yang berkaitan ini juga ya dengan Ramadan juga, seperti apa-apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang memang manfaat-manfaat berpuasa ditinjau dari segi kesehatan. Makanya kita harus mempelajari itu. Makanya di sini dia harus diadakan kajian-kajian, Masya Allah. Kemudian apalagi yang harus kita persiapkan Pak? Kita persiapkan yaitu senantiasa kita menjadikan hari-hari kita tersebut hari-hari yang penuh keberkahan, dalam artian kita memang memaksimalkan hari-hari kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi saya sudah membacakan hadis bagaimana Rasulullah SAW ingin ketika di bulan Sya'ban ini dia lebih banyak berpuasa gitu ya, dan ingin setiap amalnya itu diangkat pada bulan Sya'ban ini, ya, pada bulan Sya'ban ini. Maka dari itu peristiwa agung di bulan Sya'ban ini yaitu diangkatnya amal perbuatan kita oleh malaikat dan disetorkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, amal-amal ibadah kita itu disetorkan dalam 3 kesempatan Pak. Kalau bapak-bapak yang di pemerintahan seperti Pak Yayan ini pasti telah paham lah. Ada setoran istilahnya pekerjaannya tiap hari Pak ya. Ada ya. Ada tiap pekan, ada juga setorannya kan. Dilaporkan kepada atasan. Ada juga tiap bulan dilaporkan kepada atasan. Nah, ternyata malaikat itu ya menyetorkan amal-amal kita itu dalam 3 kesempatan ini juga Pak. Ada laporannya tiap hari ya. Ada laporannya tiap pekan, ada juga tiap bulan. Nah, dan tiap bulan ini atau tiap tahun ini ya, yaitu penutup ini di bulan Sya'ban ini. Seluruh amal kita itu dikumpulkan kemudian disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekapannya gitu ya. Rekapannya selama harian, pekanan dan bulanannya ya tahun ini, bulan Sya'ban ini dilaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang ya Pak ya melaksanakan amal-amal soleh di bulan Sya'ban ini, Masya Allah. Nah, pada saat itu amalannya dilaporkan, Masya Allah, itu kebanggaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kapan laporan harian itu dilaporkan oleh malaikat ya, itu 2 kali sehari, pada sholat subuh dan sore hari. Dan sekarang hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sedang melaksanakan kajian subuh di sini, sudah melaksanakan sholat subuh, kemudian mengikuti kajian subuh itu habis ini dilaporkan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nggak bangga Pak ketika Bapak berada di sini, amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dalam keadaan seperti ini Pak.
taklim seperti ini, duduk di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin amin rabbal alamin. Ketika naungan Allah Subhanahu wa taala itu, malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk mendoakan orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu ini. Masya Allah, tabarakallah, di taman-taman surga ini. Jadi amal ibadahnya itu distorkan pada pagi dan sore hari, ya, pada pagi dan sore hari. Nah kalau sore itu ketika menjelang maghrib, makanya kita diminta untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjelang sore hari. Menjelang maghrib itu kita diminta untuk banyak-banyak berdoa, memohon kebaikan. Apa saja niat-niat hajat kita, ya, didoakan, silakan berdoa, terutama pada hari Jumat. Sore Jumat itu banyak-banyak berdoa saja kepada Allah, banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak zikir. Masya Allah, itu adalah sesuatu hal yang baik. Makanya ada namanya zikir pagi sore, al-maksurat. Biasanya juga teman-teman dari Nahdijin itu membaca Ratibul Haddad, ya Pak ya. Siapa yang sering baca Ratibul Haddad pada pagi hari dan sore hari? Nah, makanya sering banyak-banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala, agar amalan-amalannya senantiasa distorkan dalam keadaan kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelaporan amal yang kedua adalah pada hari Senin dan Kamis. Ketika kita senantiasa berpuasa, ya, yang hobinya berpuasa gitu ya, ya memang stylenya suka puasa Senin Kamis gitu ya, ya berbanggalah, berbahagialah, karena pada hari Senin dan Kamis tersebut amalan-amalan kita distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Maka dari itu orang yang berpuasa pada hari Senin dan Kamis itu orang-orang yang mendapatkan sesuatu yang memang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah. Nah, kemudian yang ketiga, pelaporan tahunan, ya, bukan pelaporan bulannya, tahunan ya. Terjadi di bulan Sya'ban, ya. Bulan dimana kita sekarang berada ya. Nah, pada bulan ini makanya Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka dari itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk beramal soleh, apapun amal tersebut, ya, sekecil apapun amal tersebut, harus banyak-banyak beramal soleh. Ya, sekalipun kita punya keterbatasan gitu ya, tapi tidak masalah, ya, tidak masalah. Kita kudu banyak-banyak beramal soleh di dalam bulan Sya'ban ini, agar ketika amalan-amalan kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan banyak-banyak beramal soleh. Dan di akhir ini, ya, di bulan Sya'ban ini juga kita harus mempersiapkan persiapan Ramadan, ya, amal-amal ibadah kita, agar kita nanti masuk ke dalam bulan Ramadan itu seperti lebih kencang lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Masjid Al-Araf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tetapi memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi kita, ya. Semoga saja mau'izah hasanah ini, ya, tausiah yang singkat ini dapat memberikan manfaat kepada kita, ya, mencas hati kita, senantiasa memberikan semangat bagi kita untuk kita mulai lagi memperbaiki amal-amal ibadah kita menjelang bulan Ramadan ini. Semoga saja keluarga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Di akhir ini mari kita, Pak, mengangkat tangan, menundukkan kepala, membuka hati kita untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghits. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azim sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahaina rabbana bis salam wa dakhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga saja dengan doa kita tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup tausiah pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.